Sehingga kalau ditanya, wajah saya itu wajah geologi sebenarnya. Orang bisa tahu keberadaan sumber air di mana, salah satunya bisa didetek dengan bisa dimanfaatkan, bisa terangkat metode geofisika khususnya geolistrik yang familiar. Geotalks. Halo GeoFriends, kita ketemu lagi di program podcast Geotalks yang kita selalu akan memberikan insight baik, insight sesuatu yang bisa membuat teman-teman makin lebih tahu ya dalam dunia ini. Ini dunia apa ya? Dunia apa, Bu? Dunia bawah tanah. Temanya dunia bawah Dunia bawah tanah. Kita bersama narasumber keren kita. Beliau adalah Dr. Insinyur Winarti, STMT. Boleh tepuk tangannya dulu teman-teman. Apa kabar Ibu Winarti? Luar biasa. Sehat baiknya. ya? Alhamdulillah, puji Alhamdulillah. Tuhan. Hari ini nampaknya saya lihat Ibu Winarti ini sedang sangat disibukkan dengan mengajar di sebuah institusi pendidikan. Betul, Bu? Udah lama, Bu, mengajar? Ya, kurang lebih 25 tahun lah. Wow, 25 tahun? Lah, baru seperti umur saya, Bu. Jadi mungkin Mas Firman baru ingusan, saya sudah ada di ITNY. Wes, ITNY. Tepuk tangan dulu dong sekali lagi. Ibu berarti mengajar di ITNY ini sudah sejak lama ya? Institut Teknologi Nasional Yogyakarta. Dulunya namanya STTNAS, Sekolah Tinggi Teknologi Nasional. Sekarang jadi ITNY. Dari 25 tahun berarti up and down-nya bersama Winarti dong. Dunia geofisika, dunia bawah tanah ini semua Ibu udah dari A sampai Z semuanya tahu ya? Ya mungkin kalau A sampai Z belum lah. Belum. Karena ilmu kan selalu berproses, betul. Tapi yang lagi jadi isu sekarang atau mungkin lagi jadi perbincangan hangat apa ini Bu di dunia geofisika? Geofisika itu kan cakupannya cukup luas ya. Jadi kalau dikatakan pada satu bidang ilmu saja sepertinya kok tidak. Oke. Jadi cakupannya lebar banget ya. Oke, kalau gitu dari tadi kita juga sudah ngomongin tentang geofisika, mungkin GeoFriends juga nggak ngerti sama kayak Firman, kita pengen tahu sebenarnya geofisika ini ilmu yang mempelajari apa, Bu? Geofisika. Geofisika ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan geo yang lain. Geo itu kan mempelajari bumi, cuman sudut pandangnya saja yang berbeda. Kalau geofisika kita itu mempelajari bumi, sudut pandangnya itu fokusnya di bawah permukaan. Kalau mempelajari bumi dari permukaan, kita fokusnya di geologi. Karena keterbatasan mata kita, keterbatasan satu batuan yang tersingkap di permukaan itu juga cukup terbatas, maka kita perlu satu metode lain untuk mengetahui kondisi di bawah permukaan, yaitu dengan geofisika. Nah, tidak serta-merta bahwa kita mempelajari di bawah permukaan, kita akan melihat susunan batuan di bawah secara langsung. Itu menggunakan peralatan. Artinya bahwa geofisika secara spesifik kita mempelajari bumi di bawah permukaan dengan menggunakan peralatan tertentu. Dengan peralatan khusus ya? Betul. Jadi ini adalah bagaimana mempelajari permukaan bawah. Permukaan di bawah. Bumi di bawah permukaan. Di bawah permukaan. Artinya permukaan bumi lah, di permukaan bumi lah ya Bu. Gampangannya adalah permukaan bumi, di bawah ini yang di bawah ini ya Bu ya. Betul, ini yang di bawah ini tapi menggunakan alat. Iya. Kalau mengoperasikan alat tentunya Firman nggak bisa Bu. Iya. Tapi kalau menginjek tanah Firman bisa. Oh gitu. Iya. Ibu bisa? Kalau menginjak tanah harus, karena selama kita nggak menginjak tanah, malah beda ceritanya. Ceritanya beda. Iya dong ya, karena untuk kita masih bisa nginjek tanah ini, jadi harusnya bersyukur ya saat ini ya Bu ya. Harus bersyukur. Itu adalah geofisika yang singkatnya baru saja dijelaskan oleh Ibu Winarti. Saya juga jadi penasaran Ibu. Ibu kan sosok perempuan. Jarang banget kayaknya seorang perempuan itu tertarik masuk di dunia geologi seperti ini. Apa yang mendasari Ibu sehingga mau dan sampai saat ini bahkan mampu bertahan?
di dunia ini, di bidang geofisika? Kalau dibilang perempuan itu jarang mendalami geologi atau geofisika, untuk saat ini sepertinya Enggak? sudah berubah Oh, zaman trennya. berubah. Tapi dulu Mungkin gimana, pada Bu? saat saya dulu itu masih jarang. Oke. Cuman perlu digarisbawahi Mas Firman bahwa ketika saya dilahirkan di dalam percaturan ilmu kebumian, bukan dilahirkan ke dunia ya, Oke. percaturan kebumian. Masuk sini ya, Itu dunia. saya itu sebenarnya background aslinya geologi. Oke, memang background aslinya Background geologi. asli geologi. Jadi kalau rekam jejak saya di pendidikan, saya mengambil geologi dari S1 sampai S3. Wow. Linear. Linear. Ya. Cuman di dalam geologi itu ada konsentrasi geofisika. Oke, di dalam geologinya. Di geologi sendiri ada konsentrasi geofisika, di mana saya mengambil konsentrasi itu. Oke. Sehingga kalau ditanya, wajah saya itu wajah geologi sebenarnya. Kok bisa? Nah, wajahnya peta, batuan, kan gitu. Wajah geologi gitu ya. Bisa aja, Ibu. Cuman mengalir darah geofisika di dalamnya. Oh, cakep. Kalau saya wajah apa dong, Bu? Kayak gini. Wajah-wajah orang susah kayaknya, Bu ya. Jangan dong, jangan ya. Ini luar biasa sih Ibu Winarti sih. Membawa saya semakin hangat untuk membahas tentang geofisika ini. Lalu Bu, kalau kita pengen tahu juga bahwasanya kan kalau orang ngobrol tentang geofisika atau geologi itu selalu yang berhubungan dengan ke gunung, ke sungai. Betul. Melihat bagaimana lembah, batuan-batuan, ini itu dan sebagainya. Dan kayaknya sih kalau pada update-update anak-anak geologi ini seru-seru banget gitu ya Bu ya. Seseru itu emang Bu? Atau sebenarnya ada banyak dan penuh tekanan di dalamnya? Oh, tidak ya Mas? Saya kira kalau di semua bidang ya, tidak hanya geologi, kalau kita bekerja dengan tekanan tuh rasanya kan tidak enjoy. Bener sih, benar. Pengalaman banget Bu. Betul. Menikmati yang jelas, apapun yang kita lakukan di dunia pekerjaan kita harus menikmati. Tapi jangan-jangan Ibu dulu memang sukanya karena seru gini ya? Ke gunung. Salah satunya kali ya. Neliti di dalam, pakai alat-alat gitu. Salah. Itu berproses. Kalau harus menggunakan alat, meneliti itu kan proses. Singkatnya deh Bu, Firman pengen tahu. Bu Winarti ini bener-bener awal banget katanya kan kuliah di bidang geologi juga gitu. Tertarik banget tuh karena apa? Ada ceritanya nggak? Saya dari awal, dari kecil memang suka berpetualang. Oh yes. Itu suka berpetualang, itu modal. Winarti the Explorer. Cuman berpetualangnya kan beda dengan anak sekarang ya. Oke. Jadi berpetualang dalam artian dulu itu istilahnya kalau anak-anak kecil itu ndridik. Ibu mengakuin ndridik berarti? Oh iya, harus diakui. Karena itu ternyata setelah saya jadi seperti ini menjadi modal. Oke. Dengan ndridik ke outdoor itu, dimanapun saya berada, jadi orang geologi itu kan harus enjoy. Iya, betul. Harus enjoy. Panasnya dinikmati, hujannya dinikmati. Berawal dari itulah. Jadi Ibu mencintai, penasaran, suka dengan dunia geologi yang menghantar sosok Ibu Winarti saat ini seperti ini. 25 tahun mengabdi mengajar di ITNY. Dan kita pengen juga tahu bagaimana Geofriends juga mungkin penasaran sama kayak Firman gitu Bu Winarti. Bagaimana geofisika, geologi ini terus berkembang. Ya kan Bu? Nah, dari metode geofisika itu ada banyak katanya Bu. Keunggulan metode-metode masing-masing ini berbeda-beda atau seperti apa Bu? Kalau bicara fokus ke geofisika, metode geofisika itu sebenarnya cukup beragam. Banyak Bu? Cukup banyak. Kemudian mempunyai fungsi yang juga berbeda-beda. Salah satunya Bu? Salah satu yang paling familiar saja, misal. Ini yang paling familiar. Paling kita deket gitu juga ya? Apa Bu? Dengan kita. Itu adalah misal kita mau eksplorasi air tanah. Air tanah. Mencari air, sumber air. Nah, orang bisa tahu keberadaan sumber air di mana, salah satunya bisa didetek dengan metode geofisika, khususnya geolistrik. Yang familiar sajalah itu. Keren, yang sederhana saja. Karena kalau nanti bicara yang metode yang lain, pusing. Orang belum tentu bisa memahami. Geolistrik. Bagaimana memang metodenya? Geolistrik itu prinsipnya bahwa kita menginjeksikan arus ke dalam tanah gitu,
dari arus itu, maka akan terbaca potensialnya. Dari nilai potensial kita akan tahu berapa nilai tahanan jenis atau resistivitasnya. Dari situ kita baca batuannya apa ini. Karena batuan itu kan punya karakter, salah satunya dapat berfungsi sebagai aquifer misalnya. Oke. Ada yang batuan yang sifatnya kering, tidak berfungsi sebagai aquifer. Sehingga dari nilai tahanan jenis nanti bisa terbaca nih range-nya berapa untuk berfungsi sebagai aquifer dan jenis batuannya apa. Jadi sebenarnya salah satu metode ini yaitu geolistrik membantu kita ya. Betul. Memudahkan untuk mencari sumber air. Mencari bukan kita tidak mengadakan ya, tapi mendetek. Mendeteksi keberadaan aquifer. Mendeteksi keberadaan aquifer gitu. Pada batuan apa? Kedalaman berapa dan pola penyebarannya bagaimana? Nah, ini juga menjadi salah satu bagaimana kita menghadapi kedinamisan kita saat ini. Mungkin kan banyak industri perhotelan, industri saat ini yang berkembang di banyak-banyak kota itu ya Bu ya. Betul. Yang membutuhkan sebuah metode ini membantu sekali berarti ya Bu ya. Sangat membantu. Sebelum karena mengingat bahwa pemboran air tanah ketika mengebor itu kan butuh biaya besar. Ya. Nah, untuk meminimalkan biayanya, maka kita harus mendetek dulu keberadaan wadah airnya itu di mana, kedalaman berapa, dan penyebarannya bagaimana. Dan ini daripada nanti ketika kita ngebor tanpa mendetek ini tiba-tiba malah nggak ada dan nggak bisa gitu ya Bu. Betul. Jadi lebih boncos kan untuk masalah budgeting gitu ya Bu ya. Betul. Menghindari hal itu maksudnya kan Bu? Oke. Tapi ketika dengan geolistrik ini ada kemungkinan kita gagal nggak Bu? Kalau kita bicara objek di bawah permukaan itu hampir semua orang kan nggak tahu kondisi yang sebenarnya. Sehingga, bahkan di bawah sini ya Bu ya? Iya. Kita hanya memprediksi kan. Oke. Nah, untuk bisa memastikan itu memang butuh data-data pendukung yang lain. Data-data pendukung yang lain. Jadi orang geofisika melakukan eksplorasi bawah permukaan walaupun sudah menggunakan peralatan canggih, maka tetap harus disupport data-data geologi yang ada di permukaan. Karena itu akan sangat membantu. Oke. Bagaimana tadi bisa membantu, lalu juga yang minimal meminimalisir budget ketimbang kita malah salah kaprah tanpa memprediksinya. Ya. Cuma bahasa Jawanya sih waton ngebor gitu ya Bu ya. Ada juga nggak sih Bu yang waton ngebor ini? Saya kira banyak ya. Terus habis itu gagal-gagal pada susah-susah tuh kan, sedih-sedih. Makanya nih ya untuk GeoFriends jangan sampai salah banget buat memulai langkahnya. Jangan sampai salah memulai langkah dalam pengeboran tanah untuk mencari air ya, sumber air di bawah begitu. Karena dengan geolistrik ternyata kita terbantukan. Bisa. Betul ya Bu ya? Nah kalau ngomongin sumber air gitu Bu. Emang sumber air itu hanya ada di pegunungan atau di mana? Dan sumber air ini banyak jenisnya atau seperti apa? Ini pertanyaannya sudah mengarah kemana ya kira-kira? Iya nanti dulu. Mengarah kemana? Udah punya prediksi ke arah kemana? Pinter ya, anak geofisika udah bisa memprediksi apa yang akan saya tanyakan ya. Karena lagi common banget nih lagi. Sudah terlatih masalahnya ini lari kemana gitu. Kesini dulu ya. Jadi sebenarnya gimana Bu? Kita ngomongin tentang air. Nah ada banyak jenis sumber air. Sumber air kalau kita sendiri ini sumber air apa sih Bu? Tiap hari buat mandi, buat mungkin makan minum. Jadi saya menyampaikan secara umum saja ya. Iya betul. Bahwa di bumi ini sumber air itu berasal dari beberapa sumber. Oke. Air bawah tanah. Air permukaan. Air hujan. Air glacier. Air mata. Air mata. Air matanya Mas Firman maksudnya. Itu kan sebenarnya beberapa identifikasi sumber air. Oke. Kemudian kalau kita pilah lagi air bawah tanah, di bawah tanah sana. Kalau kita belajar konsep teorinya. Air itu kan mengikuti hukum gravitasi mengalirnya dari atas ke bawah. Itu udah pasti. Artinya bahwa kalau air itu
berasal dari atas mengalir ke bawah pada titik atau tempat-tempat tertentu, ketika daerah gunung, pegunungan, bukit itu terpotong topografinya, misal ada pembuatan jalan, misal ada pengupasan tanah, mengakibatkan aliran air itu menjadi terpotong. Nah, dampaknya apa? Bahwa di situ akan muncul yang namanya mata air. Tetapi apabila aliran air tadi tidak terpotong oleh aktivitas manusia, pemotongan topografi misalnya, maka air dari pegunungan yang mengalir di bawah ini bisa dimanfaatkan, bisa terangkat dengan orang mengebor di bawah permukaan. Jadi kemunculan air di permukaan itu bisa karena dibor, bisa karena mata air. Bisa karena dibor dan juga bisa karena mata air. Betul. Kalau mata air itu berarti dia ada sebuah penekanan dari bawah, Bu, atau gimana sih? Keluar sendiri gitu? Mata air itu sebenarnya kalau di konsep geologi terbentuknya atau munculnya itu disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya tadi terpotong oleh topografinya terpotong. Orang buat jalan nih, di situ ada muka air tanah yang terpotong. Bisa juga karena di geologi kita mengenal yang namanya sesar. Bisa juga karena kontak litologi. Litologi yang poros ketemu litologi yang tidak poros. Nah, disitulah di batasnya itu biasanya juga bisa muncul mata air. Begitu ya. Karena tadi ada pemotongan apa? Topografi gitu. Jadi tahu nih dikit-dikit, Bu, ya. Minimal nggak nol-nol banget lah firman Bu jadinya. Ngobrol sama Ibu jadi banyak banget dapat insight-nya. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Winarti. Mana suaranya? Ibu, tadi kita sudah bahas bagaimana mata air itu bisa ada, lalu kita bisa mengebor tanah gitu kan untuk mendapatkan air bawah tanah. Nah, kali ini yang mau kita tanyakan dan lagi kita bahas adalah lagi menarik banget di sosial media juga lagi kita bahas masih hangat-hangatnya bagaimana banyak sekali perusahaan air minum begitu ya, Bu, ya. Air minum dengan brand A, brand B, C, D, E ini lagi rame-ramenya tentang bagaimana sumber airnya didapatkan dari mana. Ini kemarin sampai saya lihat di sosmed sampai ke anggota dewan, mereka sampai audiensi menyampaikan mereka mendapatkan air tersebut sumbernya dari A, B, C, D. Ini sebenarnya apa yang perlu diklarifikasi sih, Bu, dari hal itu? Gitu ya. Memang kalau bicara air itu kan salah satu bahan vital kehidupan. Banyak sekali permasalahan masalah air. Saya menggarisbawahi secara umum saja bahwa ketika ada satu mata air yang muncul ke permukaan, yang di situ keluar dari air tanah menjadi air permukaan. Jadi semua air tanah, air bawah tanah itu ketika diambil akan menjadi air permukaan. Munculnya air tanah ke permukaan, kalau dia secara otomatis karena tadi aspek pemotongan topografi, sesar, kontak batuan, itu akan menjadi mata air. Nah, jika mata air itu punya debit besar, kan otomatis akan dimanfaatkan orang nih. Pasti. Pasti, kan sia-sia kalau terbuang. Karena kalau dia terbuang tidak dimanfaatkan, maka akan menjadi air permukaan yang nanti akan menjadi sungai dan lari ke laut tidak dimanfaatkan. Nah, beberapa tempat yang saya beberapa kali melakukan eksplorasi air bawah tanah, terutama mata air ya, dalam skop kecil, mata air itu ditampung. Dibuat satu bak. Kemudian di situ dialirkan menggunakan pipa. Entah itu ke rumah warga dan sebagainya. Betul. Gitu ya. Kemudian untuk skala besar, karena ditampung saja biasanya nggak cukup banyak nih, kebutuhan masyarakat semakin tinggi. Maka kalau hanya menampung saja dari mata air nggak cukup, maka perlu diturap. Apa itu, Bu? Diturap itu dari mata air itu dibuat satu pipa masuk ke dalam secara horizontal, bukan secara vertikal ya. Jadi secara horizontal untuk menampung mata air itu sehingga akan mendapatkan debit yang lebih besar.
Nah, dari situ, dari turap itu, maka nanti kapasitas air yang terambil itu biasanya lebih banyak. Pemanfaatannya juga akan lebih banyak. Ini kalau kita bicara mata air ya. Jadi pengambilan mata air itu seperti itu. Bisa otomatis dia keluar, bisa juga menggunakan turap. Oke. Kemudian air tanah yang tidak muncul sebagai mata air otomatis menjadi air bawah permukaan. Bagaimana mengambilnya? Dengan melakukan pemboran. Tadi itu yang disampaikan. Pemboran secara vertikal. Begini ya. Vertikal. Bukan horizontal. Horizontal. Nah, untuk menentukan pemboran secara vertikal, maka geofisika akan membantu mendetek keberadaannya di mana nih. Geolistrik tadi ya. Geolistrik tadi. Mantap, ya kan? Artinya apa? Sebenarnya kalau kita bicara masalah sumber air, itu semua dari daerah yang lebih tinggi. Pastinya secara apa ini ya? Disampaikan secara juga. Konsep. Dari atas memang ke bawah. Oke, gitu. Ibu, lalu ini kan yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana kenapa harus disampaikan terkait klarifikasi pengambilan ya? Atau kemarin yang lagi masalah pengeboran, apakah ada impactnya dengan kita yang mungkin mengkonsumsi air minum?